Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu intisari dari wahyu Allah dalam Al-Quranul Karim yang akan saya ambil dari salah satu kisah Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim sedang mencoba untuk menemukan esensi ketuhanan dalam masa remajanya. Mari kita coba untuk membaca kembali surat Al-An'am ayat 74 sampai 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara a'attakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi wa la yakuna minal muqinin. Dalam ayat 74 dan 75, pada masa itu Ibrahim masih seorang muda yang penuh dengan skeptisisme, penuh dengan keraguan, sebagaimana kita temukan juga di jiwa pemuda mahasiswa yang mempertanyakan segala hal. Mahasiswa, pemuda pada umumnya, pasti dihadapkan oleh realita yang kompleks yang tidak mudah untuk dipahami. Sehingga sangat wajar bagi remaja dengan segala pengetahuan yang sudah dia dapatkan di tingkat pendidikan yang sebelumnya untuk merasa skeptis dengan apa yang dia dapatkan lalu mempertanyakan semua hal. Dan ini kita juga temukan pada figur Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kemudian dia melihat bapak atau dalam sebagian versi tafsir yaitu pamannya membangun berhala-berhala yang kemudian berhala-berhala itu digunakan untuk disembah oleh orang-orang di daerah Babilonia sana. Nah, pada ayat 74 dan 75 ini kita melihat bahwa Nabi Ibrahim mempertanyakan kepada ayahnya Azar, buat apa berhala-berhala ini dibangun? Itu adalah sebuah bentuk kritik sosial yang diberikan oleh Nabi Ibrahim sebagai seorang pemuda yang skeptis. Dan disinilah kita perlu mengambil pelajaran bahwa skeptisisme yang ada di kaum muda itu tidak selamanya pasti buruk. Bahkan ia juga bisa merupakan refleksi moral dari realita yang kita hadapi selama ini. Dan waktu itu kemudian Nabi Ibrahim diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjadi orang yang yakin bahwa kebenaran itu bisa ditemukan dengan memiliki pola logika pemikiran logis yang sistematis, sambil kita terus mempertanyakan sebenarnya ada makna apa di balik realita yang sedang melingkup kita. Mari kita lanjutkan perenungan kita di ayat-ayat berikutnya. Falamma janna alaihi laila ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Nabi Ibrahim remaja, waktu itu dia menyaksikan perguliran siang dan malam. Saya tidak tahu apakah ini terjadi di satu hari yang sama, tapi sepertinya proses perundangan Nabi Ibrahim ini berlangsung selama beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Di mana pada masa itu Nabi Ibrahim melihat kaumnya menyembah berhala dan tidak menemukan satu apapun manfaat dari penyembahan berhala tersebut. Sehingga kemudian apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Nabi Ibrahim melakukan satu hal yang disebut sebagai scientific temper. Yaitu bagaimana kita harus mengolah realita dan fakta yang ada di sekitar kita untuk kita pahami dengan kerangka yang ilmiah. Ini berlaku tidak hanya dalam ilmu alam, bagaimana kita memahami siklus metamorfosis dari makhluk hidup, sampai kemudian memahami siklus hujan. Kita juga bisa menggunakan ini untuk memahami fenomena-fenomena sosial. Apa yang Nabi Ibrahim lakukan terhadap eksistensi berhala tersebut adalah kritik sosial dari Nabi Ibrahim yang melihat bahwa realita ini bukan seharusnya realita yang harus kita terima begitu saja. Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang betapa pentingnya kita untuk terus kritis terhadap situasi-situasi yang secara batiniah dan secara rasional itu tidak bisa kita terima dengan nalar dan akal budi kita sebagai manusia. Dan ini diperlihatkan dengan bagaimana Nabi Ibrahim pada saat itu melihat ro'a kaukaban. Kaukaban ini menunjukkan bahwa pada masa itu sebenarnya
peradaban manusia sudah mengenal cara membaca rasi bintang dan bahkan juga menyembah rasi bintang sebagai upaya mereka untuk menyenangkan dewa-dewa, karena dewa-dewa di rasi bintang itu memberikan mereka kesejahteraan, memberikan mereka keberuntungan. Dan pada masa itu Nabi Ibrahim menganggap bahwa kaukab ini atau bintang-bintang, atau dalam sebagian versi yaitu planet-planet, merupakan entitas alam semesta yang hilang begitu saja. Ketika malam hari sudah usai, maka gugusan bintang, lalu juga ada planet-planet kecil di alam semesta ini bisa hilang begitu saja, sehingga rasi bintang dan juga entitas yang ada di alam semesta ini tidak seharusnya disembah, karena dia merupakan satu bentukan yang hilang, yang kemudian bisa sirna saat tibanya mentari pagi. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi liakunanna minal qaumidh dhalin. Waktu itu juga kebetulan, kemungkinan ketika Nabi Ibrahim sedang melakukan perenungan tentang esensi ketuhanan dan juga realita hidup sebagai seorang manusia, Nabi Ibrahim menemukan bulan purnama yang sangat besar, yang sinarnya menyinari seluruh wilayah yang dia tinggali, sehingga dia menganggap bahwa bisa saja bulan purnama ini merupakan Tuhan. Karena betul di masa waktu itu di Babilonia sudah ada juga penyembahan terhadap bulan, karena bulan dianggap memberikan penerangan di malam hari, dianggap mengalahkan entitas kegelapan yang waktu itu ditakuti oleh banyak orang sebagai representasi dari keburukan oleh orang-orang Babilonia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bulan purnama yang sebesar itu, yang terangnya sangat menyinari malam hari, menghilangkan kegelapan, toh ternyata hilang juga dengan mentari pagi. Skeptisisme yang berlanjut ini menjadi sangat penting bagi Nabi Ibrahim, sehingga waktu itu Nabi Ibrahim sempat hampir putus asa, sampai kemudian Nabi Ibrahim berkata, la akunanna minal qaumidh dhalin, jangan sampai aku ini menjadi orang yang tersesat karena aku tidak pernah menemukan jawaban. Hadirin sekalian, dari pelajaran ini, dari pernyataan Nabi Ibrahim ini, kita dapat mengambil satu ibroh, bahwa skeptisisme yang berkelanjutan itu tidak baik. Sikap kritis, sikap skeptisisme harus terus dibarengi dengan sebuah rasa keyakinan. Karena skeptisisme yang tidak dibarengi dengan keyakinan, yang tidak berakhir pada rasa yakin, maka dia akan berujung pada nihilisme. Pada satu pola pikir yang akan berujung pada pembenaran akan semua hal, atau malah meragukan semua hal. Dan itu bukan satu perilaku muslim yang hanif seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan lagi ke ayat berikutnya. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Ibrahim juga melihat matahari, terbit matahari besar sekali. Jelas sangat besar, sehingga tidak heran bahwa di banyak peradaban dunia mereka banyak menyembah dewa matahari. Karena dewa matahari dianggap sebagai yang memberikan penerangan setelah kegelapan, dianggap yang memberikan kesejahteraan karena membuat tumbuhan-tumbuhan panen, dianggap memberikan energi karena semua orang bersemangat ketika pagi hari. Sehingga dianggap dewa matahari itu sebagai pemberi energi bagi semua makhluk hidup. Karena juga cahaya yang besar dan juga memberikan satu inspirasi bagi umat manusia untuk bersemangat dalam menjalani hari. Tapi ternyata matahari juga menghilang dan digantikan oleh malam hari. Nabi Ibrahim mulai sadar bahwa ada satu titik yang dia selama ini mungkin belum sadari, yaitu ada satu kekuatan yang lebih besar dari bulan, matahari, dan juga rasi bintang dan planet yang selama ini disembah oleh kaumnya, yang sebenarnya kekuatan inilah yang harus disembah oleh orang-orang yang hidup di peradaban dia masa itu. Dan ini diungkapkan dengan pernyataan, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Karena waktu itu sebenarnya orang-orang sudah percaya dengan satu Tuhan, tapi karena merasa bahwa satu Tuhan itu adalah konsep yang jauh, Tuhan yang esa, Tuhan yang agung itu konsep yang sangat
tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari manusia, makanya manusia mulai membuat Tuhannya sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dia masing-masing. Ini kita bisa coba baca di buku History of God oleh Karen Armstrong. Bagaimana pencarian manusia akan Tuhan yang esa itu kemudian diinterupsi oleh proses-proses manusia yang membuat Tuhannya sendiri agar Tuhannya itu relevan dalam kehidupannya masing-masing. Tapi kemudian Nabi Ibrahim menolak itu. Bahwa Tuhan itu tidak mungkin diciptakan oleh tangan manusia, Tuhan itu tidak mungkin hilang. Sebuah logika sederhana yang bahkan sampai sekarang masih belum bisa dipahami oleh banyak orang. Masih ada kemudian beberapa keyakinan yang merasa bahwa masih perlu ada perantara dalam bentuk patung atau penyembahan terhadap entitas lain, dan itu dalam Islam termasuk dalam konsep syirik. Makanya di sini penting sekali untuk lanjut ke ayat berikutnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hanya akan berpaling kepada siapa yang membentuk dan menciptakan langit dan bumi, ya, dengan cara yang selurus-lurusnya, dengan cara yang selogis-logisnya, dan aku bukanlah termasuk orang yang menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah Rabbul Alamin. Sehingga dari Nabi Ibrahim kita perlu belajar bahwa keyakinan itu adalah pangkal dari proses berpikir rasional, dan tidak ada pertentangan antara iman dan rasionalitas karena sedianya kedua-duanya saling berdampingan, layaknya hujan yang akan disertai dengan redanya, dan juga seolah-olah bergantinya musim juga merupakan sebuah pertanda bisa berjalannya iman dan rasio secara berdampingan. Akhirul kalam, semoga kita bisa menjadi figur-figur yang hanif, yang bisa menyeimbangkan nasionalitas dengan iman, dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk tetap menetapi iman Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.